Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari topik sebelumnya. Tentunya dengan materi yang berbeda dan KD yang berbeda. Sebelum itu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing supaya kita selamat dan diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Baik, selesai ya. Hari ini kita akan mempelajari materi apresiasi, yaitu kritik karya seni rupa, ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas materi kritik, ada kalanya kamu memahami indikator, tujuan pembelajaran, yang paling penting juga kompetensi dasar. Baik, kita langsung saja. Mari kita lihat ya. Kompetensi dasar dari materi kritik seni ini ya. Yang pertama ini menganalisis konsep, prosedur, fungsi tokoh dan nilai estetik dalam karya seni rupa. Kemudian membuat tulisan kritik karya seni rupa mengenai jenis, fungsi, simbol, nilai estetis dan tokoh berdasarkan hasil analisis. Kemudian indikatornya terdiri dari 3. Yang pertama menganalisis konsep, fungsi, tokoh, nilai estetis dalam karya seni rupa dan konsep kritik karya seni rupa. Kemudian yang kedua merinci bagian-bagian struktur prosedur kritik seni rupa. Dan yang ketiga merancang dan membuat kritik karya seni rupa secara tertulis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini yang pertama, siswa dapat menganalisis konsep, fungsi, tokoh, nilai estetis dalam karya seni rupa dan konsep kritik karya seni rupa. Yang kedua, siswa dapat merinci prosedur penulisan kritik seni rupa. Kemudian yang ketiga, siswa dapat merancang dan membuat kritik karya seni rupa. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah sering mengadakan kegiatan apresiasi, ya. Apresiasi menilai, menghargai, menghayati sebuah karya. Jadi, ya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengapresiasi yang baik, yang sopan dan santun lewat materi kritik karya seni rupa. Baik, langsung saja ya. Kita masuk ke pembahasan materi ya. Pada pembahasan 1 di sini kita akan menganalisis konsep, fungsi, tokoh dan nilai estetis dalam karya seni rupa ya. Yang bagian A ini konsep karya seni rupa ya. Karya seni rupa merupakan cabang seni yang dibuat dalam suatu media yang bisa dilihat oleh mata dan bisa dirasakan oleh indera perabaan. Jenis karya seni rupa berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian jenis karya seni rupa berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 2 juga, yaitu seni murni atau fine art dan seni rupa terapan applied art. Kemudian jenis karya seni rupa berdasarkan sifatnya dan ciri-cirinya dapat dibagi menjadi 3, yaitu seni rupa tradisional, seni rupa modern, dan seni rupa kontemporer. Kemudian fungsi karya seni rupa ya. Fungsi karya seni rupa dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan kepuasan batin senimannya. Sedangkan seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang dibuat untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan manusia. Selanjutnya tokoh. Dalam karya seni rupa ada tokoh-tokoh ya. Di antaranya ada tokoh-tokoh seni rupa di Indonesia, antara lain Raden Saleh, Avandi, Basuki, Abdullah, kemudian Sudjojono, GM Siddhartha, Barli ya, dan Sasmita Winata. Selanjutnya ada juga tokoh dari mancanegara, antara lain Rembrandt, Vincent van Gogh, Andy Warhol,
Kandinsky, dan sebagainya. Masih banyak sebenarnya, kita bahas beberapa saja. Nah, ini foto dari beberapa tokoh atau seniman karya seni rupa. Kemudian selanjutnya ada nilai estetis karya seni rupa. Nilai estetis berkaitan dengan nilai keindahan, ya. Nilai keindahan ini dilihat berdasarkan unsur-unsur rupa yang terdapat pada karya seni rupa dan prinsip-prinsipnya. Kemudian konsep kritik seni rupa, ya. Nah, kritik seni disebut juga ulasan seni atau kupasan seni, yaitu kegiatan menanggapi karya seni untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Kemudian jenis-jenis daripada kritik seni rupa terdiri dari yang pertama kritik jurnalistik, kemudian kritik pedagogis, kemudian kritik ilmiah, kritik populer. Nah, selanjutnya pada pembahasan kedua kita membahas prosedur dalam kritik karya seni rupa, ya. Prosedur di sini ya berkaitan dengan juga unsur-unsur karya seni kritik itu, ya. Yang pertama di sini ada deskripsi. Nah, dalam deskripsi ya kita menguraikan karya seni rupa ya dengan tulisan. Nah, menjelaskan ya. Bisa juga kita menguraikan keadaan fisik daripada karya seni dengan kata-kata. Selanjutnya ada analisis formal. Dalam kegiatan analisis formal ini ya, kita menganalisis sebuah karya berdasarkan unsurnya dan prinsipnya. Kemudian ada interpretasi ya. Interpretasi ini adalah penafsiran ya. Apa yang kita tafsirkan? Yang kita tafsirkan ini bisa konsep karya, bisa ide itu ya. Nah, ini bisa masuk dalam kategori menafsirkan. Kemudian penilaian. Dalam penilaian ini kita menentukan keunggulan dan kelemahan dari sebuah karya. Dalam kritik seni, penilaian ini menjadi sebuah ciri daripada kritik itu sendiri. Menilai atau mengevaluasi secara kritis suatu karya seni dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, membandingkan karya yang dinilai dengan banyak karya yang sejenis. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan atau fungsi karya yang dikritik. Yang ketiga, menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Yang keempat, menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan sebagai pandang tertentu yang melatar belakangnya. Kemudian contoh kritik. Nah, ini sistematika contoh penulisan daripada kritik seni, ya. Yang pada bagian atas itu ada judulnya, kemudian ada di sana pelukisnya, ya. Kemudian ada tahun, kemudian ada ukuran. Nah, ini merupakan folder dari sebuah karya lukis. Kemudian, ya, yang selanjutnya ada gambar daripada karya yang akan dikritik. Di bawahnya yang pertama ini deskripsi karya. Kemudian selanjutnya ada analisis formal, interpretasi, ya, dan evaluasi atau penilaian. Nah, seperti inilah contoh atau cara menulis sebuah kritik seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Dalam kegiatan pertama, nanti kita akan mengamati karya teman kalian, ya. Nanti silakan kamu tukar dengan teman sebangku kalian, kamu amati karya teman kamu berdasarkan aspek-aspek berikut, ya. Konsep karyanya apa, fungsi dan nilai estetisnya bagaimana. Setelah itu menanya, ya, kalau ada permasalahan, kamu bisa bertanya kepada teman kamu dan juga Bapak sebagai guru kalian pada
kelas WhatsApp ya. Selanjutnya mengumpulkan informasi ya. Silakan kamu cari informasi mengenai karya teman kamu yang kamu amati dengan menggunakan aspek berikut, di antaranya bentuk, warna, dan penataan. Kemudian mengolah informasi. Setelah mendapatkan informasi yang akurat, silakan kamu berdiskusi dengan teman kamu mengenai informasi pada karya itu supaya informasi yang dapat sangat akurat, bisa menggunakan aspek-aspek berikut: bentuk karya, warna karya, penataan karya, konsep karya, dan nilai estetis daripada karya yang diamati. Nah, selanjutnya kamu mengkomunikasikan. Nanti silakan kalian membuat satu hasil karya kritik, karya seni berdasarkan format atau contoh yang sudah Bapak tampilkan tadi ya, mulai dari folder, kemudian ada gambarnya ya dan strukturnya sesuai dengan format berikut. Nah, ini formatnya ya. Ada nama siswa, nomor absen, kelas, hari tanggal kamu mengamati karya itu. Kemudian foto karya yang akan diamati ya, langsung dibuat langkah-langkah daripada kritik. Yang pertama deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Nah, untuk hari ini materinya cukup sekian ya. Nanti silahkan kamu kerjakan tugas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kalian. Setelah selesai ya, ikuti prosedur, ikuti nanti kriteria-kriteria yang ditentukan ya. Silakan nanti setelah selesai pembuatan kritik karya seninya, silakan dikumpulkan pada Google Classroom ya. Untuk hari ini sekian pertemuan kita. Jaga kondisi kalian dengan baik. Semoga kita bisa ketemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak.